Baik, untuk materi selanjutnya adalah fungsi nonlinier ya teman-teman. Jika kemarin kita sudah membahas tentang fungsi linier, maka sekarang kita akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinier merupakan pangkat yang lebih dari satu. Untuk bentuk fungsi nonlinier ada 4 bentuk, yaitu fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritmik. Yang pertama yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Jika kemarin di fungsi linier kita menemukan yang namanya fungsi yang paling tinggi adalah berpangkat 1, maka di sini kita menemukan fungsi kuadrat di mana fungsi paling tingginya adalah fungsi yang berpangkat 2. Untuk bentuk fungsi kuadrat itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Mungkin untuk lingkaran, elips, dan hiperbola sudah dipelajari di sekolah, dan di sini saya hanya akan menjelaskan tentang parabola. Parabola yaitu mempunyai satu sumbu simetri dan garis satu puncak. Sumbu simetri dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal min y atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal min x. Persamaan umum parabola yaitu y sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, di mana y adalah variabel terikat, x adalah variabel bebas, a dan b adalah koefisien, dan a bukan anggota dari 0 ya, dan c adalah konstanta. Untuk mencari titik puncak parabola itu ada rumusnya. Yang pertama adalah x sama dengan min b per 2a atau y sama dengan b pangkat 2 min 4 kali AC per min 4A. Untuk mengetahui hadapan bola, jika A lebih dari 0, parabola hadap atas dan itu adalah titik puncak minimum. Jika A lebih kecil dari 0 dan menghadap ke bawah, maka itu adalah titik puncak maksimal dari puncak parabola. Untuk contoh soalnya, Y sama dengan 3x pangkat 2 min 30x sama dengan 77. Untuk pembahasannya saya akan tampilkan titik puncak parabola x sama dengan min b per 2a sama dengan min 30 per 2 kali 3 sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. Itu untuk x. Dan untuk y sama dengan 3 kali 5 pangkat 2 min 30 kali 5 plus 77 sama dengan 2. Untuk titik puncak parabola pada titik 5 dan 2, maka parabola terbuka hadap ke atas karena a lebih besar daripada 0. Parabola memotong sumbu y pada 77. Untuk kurvanya saya akan menampilkan juga di sini. Baik, untuk fungsi kuadrat sudah selesai, kita akan ke fungsi yang kedua yaitu fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertingginya adalah variabel yang memiliki pangkat 3. Jika kuadrat tadi adalah pangkat 2, maka kubik adalah pangkat 3. Setiap fungsi kubik mempunyai sebuah titik belok atau inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung dan cembung menjadi cekung. Untuk kurva fungsi kubiknya saya akan tampilkan di sini juga. Untuk titik belok, baik, tadi adalah pengertian tentang fungsi kuadrat dan fungsi kubik ya. Dan ini untuk penerapan fungsi nonlinier. Penerapan fungsi nonlinier itu ada 4, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan, fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan fungsi keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Untuk yang pertama yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinier. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Untuk kurva keseimbangan pasar saya akan tampilkan juga di sini, dan sudah ada keterangannya. QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Pengaruh pajak dan subsidi. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terdapat keseimbangan pasar juga, sama seperti pada kondisi linier. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh perubahannya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah karena adanya pengaruh pajak dan subsidi. Untuk selanjutnya adalah pajak. Beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Seperti yang saya tampilkan, itu adalah ada TK, TP, dan T. Adapun fungsi biaya, selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, biaya total yang sudah kita pelajari tadi, ada juga konsep biaya yang dikenal pula pengertian biaya rata-rata.
Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran dan dihasilkan. Yang selanjutnya adalah biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Dan biaya memiliki beberapa fungsi, antara lain seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya rata-rata, dan juga biaya marginal. Untuk bentuk nonlinier dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat, parabolik, dan fungsi kubik. Di situ tertera biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan A Q pangkat 2 min B Q plus C, maka VC sama dengan A Q pangkat 2 min B Q dan FC sama dengan C. Maka di situ dijelaskan AC sama dengan C per Q sama dengan AQ plus AQ min B plus C per Q. Fungsi penerimaan, bentuk fungsi penerimaan total yang nonlinier pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah, dan penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Dan penerimaan ini memiliki dua macam, yaitu penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal. Untuk penerimaan rata-rata adalah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Sedangkan penerimaan marginal adalah penerimaan barang yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau yang terjual. Yang selanjutnya adalah keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Analisis pulang pokok yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok ini terjadi apabila R sama dengan C, itu perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Grafik pulang pokoknya saya akan tayangkan di sini. Baik, selanjutnya adalah penerapan fungsi nonlinier. Penerapan fungsi nonlinier itu ada 4 ya, yaitu fungsi utilitas, fungsi produksi, fungsi kurva transformasi produk, dan model distribusi pendapatan Pareto. Yang pertama adalah fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, maka semakin besar utilitas yang diperoleh, kemudian mencapai puncak dan jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Utilitas juga memiliki dua persamaan, yaitu persamaan utilitas total dan utilitas marginal. Untuk utilitas total yaitu mengonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Dan untuk utilitas marginal, utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Yang kedua adalah fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi total yang nonlinier pada umumnya berbentuk sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik baru dan sebuah titik puncak. Dan produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan atau input faktor produksi yang digunakan. Untuk persamaan produksi yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, dan T. Q sama dengan output, input faktor produksi, K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja, R sama dengan kekayaan alam, T sama dengan teknologi. Fungsi produksi satu faktor. Jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah itu adalah X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan F kali X. Untuk persamaan produk total yaitu P sama dengan F kali X, produk rata-rata AP sama dengan P per X. Dan untuk selanjutnya adalah model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah N sama dengan A per X pangkat B, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu. Model distribusi pendapatan Pareto, model ini ditetapkan secara universal. Variabel pendapat X dinyatakan dalam mata uang yang umumnya digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yakni dolar Amerika Serikat atau US dollar. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus Indonesia, pendapatan dalam rupiah hanya dikonversikan dulu ke dalam satuan US dollar. Pengertian deret yaitu deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentukan sebuah deret dinamakan suku. Keterangan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Deret hitung, deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu.
Contohnya 1, 16, 16, 21, 26. Mencari suku ke N. Nah, di sini memiliki rumus yaitu Sn sama dengan A plus N min 1 dikali B. A adalah suku pertama, B adalah pembeda, N adalah indeks suku. Untuk mencari jumlah N suku, terdapat juga rumusnya adalah Jn sama dengan N per 2 dikali A plus Sn, atau Jn sama dengan N sama dengan Na plus N per 2 dikali N min 1 kali B. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Mencari suku ke N juga ada rumusnya yaitu Sn sama dengan AP N min 1. A yaitu suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Dalam penerapan ekonomi yaitu seperti perkembangan usaha, yaitu perusahaan Genteng atau Sokajaya menghasilkan 3.000 buah pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Ada juga pertumbuhan penduduk, rumusnya PT sama dengan P1 dikali RT min 1, di mana R sama dengan 1 per R, P1 sama dengan jumlah pada tahun pertama atau basis, PT sama dengan jumlah pada tahun ke T, R adalah persentase pertumbuhan per tahun, T adalah indeks waktu atau tahun. Untuk latihan soalnya yaitu penduduk kota Jogja pada tahun 1991 berjumlah 1 juta orang. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Jogja pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah penduduk Jogja pada tahun 2016? Dan untuk pembahasannya saya akan mencantumkan di sini. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.